Jemaat Maha Tuhan, terpujilah nama Tuhan Allah yang selalu menjaga, memelihara, menuntun dan memberkati kita. Hari ini Tuhan akan menuntun, memperlengkapi kita dengan firman-Nya melalui bacaan MTPJ Gemim tanggal 20 sampai 26 Februari 2022 yang dibaca menurut Titus 1 ayat 1 sampai 16. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Apalagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang selalu mempersiapkan diri untuk melayani jemaat. Biar melalui bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat ini, kami semakin diperlengkapi, diperkaya, sehingga pelayanan kami datangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu, ambil alih pemberitaan firman ini, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca bagian firman dari Titus 1 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi, Titus 1 ayat 1 sampai 16. Begini dikatakan, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat keuntungan, mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi
dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini berisi nasihat dan petunjuk bagaimana Titus harus menata pelayanan jemaat di Pulau Kreta. Untuk itu, Paulus sengaja meninggalkan dia di Kreta untuk maksud tersebut. Ayat 5 mencatat, sebab rupanya sudah banyak orang hidup tidak tertib, terpengaruh dengan pengajar sesat, dengan omongan yang sia-sia, yang menyesatkan pikiran dan mengacau banyak keluarga. Ayat 10, ayat 11 itu mencatat. Ditambah lagi dengan cara hidup orang Kreta yang hidup sangat bebas, malas, dan suka berbohong. Karena itu, nabi dari kalangan mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ayat 12. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ayat 16. Dan untuk itu Paulus menugaskan Titus. Pertama, Titus harus memelihara iman umat Tuhan di Kreta. Sebagai umat Tuhan mereka harus diperlengkapi dengan pengajaran, pengetahuan yang benar. Supaya umat berpengharapan akan hidup yang kekal. Firman tetap dinyatakan dalam pemberitaan Injil ayat 1-3. Yang kedua, Titus harus menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Penatua berasal dari bahasa Yunani, presbiteros, yang berarti tua-tua atau mereka yang dituakan, dan juga sebagai penilik atau pengawas jemaat. Bahasa Yunaninya episkopos adalah pelayan atau hamba yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengajarkan ajaran yang benar, memberitakan Injil, dan menggembalakan jemaat. Karena itu mereka harus dipersiapkan, harus dilatih supaya memiliki kemampuan melayani atau kompetensi sebagai pelayan Tuhan. Mereka juga harus memiliki keteladanan dalam hidupnya, berusaha untuk hidup kudus supaya tak bercacat, memiliki keluarga yang harmonis, dan mampu membangun relasi yang saling membangun dengan lingkungan sekitar karena memiliki karakter yang baik. Ayat 6 sampai ayat 9 itu mencatat. Yang ketiga, Titus ditugaskan untuk menertibkan dan menegur dengan tegas para pengajar sesat, termasuk umat yang hidup tidak tertib, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan hidup dalam kebenaran. Ayat 10-15. Dalam melaksanakan tugas ini tidak mudah. Apalagi Titus masih muda, sangat beresiko. Ini menantang. Ini membutuhkan perjuangan. Tetapi dalam bacaan kita tadi dikatakan ada jaminan penyertaan Tuhan. Di ayat 4 itu nanti dibaca, di situ dikatakan ada jaminan Tuhan menyertai Titus. Di situ Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan yang mempercayakan tugas pelayanan, maka Tuhanlah yang akan menyertai, memperlengkapi, menolong, dan memampukan sehingga tugas itu
dapat dikerjakan dengan sukses. Jemaat Maha Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan harus memiliki ketaatan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Harus ada ketergantungan kepada Tuhan untuk terus belajar dan belajar dari firman Tuhan, supaya dapat menjaga, memelihara iman umat dengan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, yang bersumber dari Tuhan. Pelayan Tuhan harus berintegritas, punya kemampuan pengendalian diri dalam segala hal, membangun kehidupan keluarga yang menjadi teladan bagi orang banyak, supaya sanggup menasihati orang pada ajaran yang sehat dan benar. Keluarga pelayan, suami, istri, anak-anak, termasuk orang tua, harus menopang tugas pelayanan. Harus hidup beriman, hidup harmonis, supaya keluarga pelayan tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Keluarga pelayan Tuhan jadi contoh, jadi panutan, sehingga cara hidup itu menjadi berita bagi orang lain. Selanjutnya, pelayan Tuhan harus punya keberanian untuk menegur orang yang hidup tidak tertib, yang hidup menyimpang dari ajaran yang benar, supaya mereka sadar, bertobat, dan kembali pada ajaran yang benar. Pelayan Tuhan juga harus menanamkan kepada jemaat untuk memiliki hidup yang berpengharapan kepada Tuhan, berpengharapan akan hidup yang kekal, supaya jemaat memiliki semangat hidup, bukan hanya tertuju pada hidup kekinian atau saat ini, tapi jemaat punya semangat hidup yang terarah ke masa depan, ke kehidupan abadi, ke kehidupan yang kekal di sorga yang baka. Sebagai pelayan Tuhan, dalam melaksanakan tugas pelayanan, tak usah takut dan gentar, karena ada Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus. Tuhan itu jugalah yang menyertai, memperlengkapi, menolong, dan memampukan, sehingga akan meraih sukses karena Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kiranya kita akan terus hidup bergantung kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kerja pelayanan, itu semua bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan yang dimuliakan. Maka terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelayanan. Biar kuasa Tuhan bekerja supaya bagian firman menjabarkan trilogi pembangunan jemaat ini sungguh-sungguh dapat menambah wawasan kami untuk dapat melayani Tuhan. Dan wujud melayani Tuhan itu kami melayani anggota jemaat dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini, termasuk tim multimedia yang ada. Dan diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan ini. Biar kami semakin dipakai Tuhan untuk jadi alat Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan dalam kerja pelayanan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih. Saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Mari kita saling memperlengkapi sehingga kita semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin.
Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.